Halo semuanya, saya Candika Dava Akhir Aditya dengan NRP 50226510066. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mini project dari mata kuliah pemrograman dasar. Projectnya itu membuat simple game application dengan menggunakan Java Swing. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari database terlebih dahulu. Jadi, database yang saya gunakan yaitu PostgreSQL. Kemudian, untuk mengakses dan juga mengelola database tersebut, saya menggunakan dbeaver. Nah, di dbeaver saya meng-create database dengan nama game project, lalu meng-create tabel dengan nama players. Nah, di dalam tabel players ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ini ada kolom ID, yang mana ini sebagai primary key. Lalu kolom username dan juga password ini untuk mengisi identitas dari tiap player yang digunakan untuk keperluan login. Lalu untuk kolom win, lose, dan juga draw ini digunakan untuk menghitung jumlah menang, kalah, dan juga seri dari tiap player. Nah, yang terakhir ada kolom score, yang mana ini didapatkan dari akumulasi jumlah kalah, menang, dan juga seri. Nah, untuk data saat ini, untuk username dan juga username saya masukkan mulai dari student 1 sampai 5, kemudian password saya samakan semua, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Nah, sini sudah terlihat tabelnya dari tabel players. Nah, dari satu tabel ini kita bisa gunakan untuk keperluan login, menghitung statistik, dan juga memperlihatkan top 5 player dengan skor tertinggi. Oke, kemudian saya akan menampilkan tampilan GUI dari aplikasi game ini. Nah, pertama yaitu login window. Nah, login window ini akan muncul pertama kali ketika program ini dijalankan. Nah, di dalam window ini terdapat dua input field. Yang pertama yaitu username dan juga password. Dan terakhir ada tombol login. Oke, kita masuk. Oke, window yang kedua itu merupakan main menu window. Nah, di dalam window ini terdapat 4 tombol utama. Yang pertama itu ada start game, yang mana ini untuk melakukan permainannya. Lalu ada main statistik untuk melihat statistik dari si player tersebut. Kemudian ada top 5 scorer, yang mana untuk melihat leaderboard dari permainan tic-tac-toe ini. Yang terakhir ada tombol exit. Nah, kemudian ada yang ketiga ada game window. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita memulai permainan tic-tac-toe ini. Di dalam window ini terdapat 9 papan atau 9 tombol yang digunakan untuk melakukan permainannya. Nah, di bagian atas ini terdapat keterangan siapa dulu yang akan memulai permainannya atau gilirannya. Nah, kemudian di statistik window kita bisa melihat statistik dari si player tersebut, mulai dari username, win, lose, draw, dan juga skor yang diambil dari database sebelumnya. Kemudian juga terdapat top scorer window, yang mana untuk melihat leaderboard dari permainan tic-tac-toe. Nah, di sini terdapat 5 kolom, mulai dari username, win, lose, draw, dan juga skor. Nah, ini kolom ini maksudnya tampilan ini diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah. Dan kita exit. Oke, kemudian saya akan menjelaskan kode yang digunakan pada program aplikasi game ini. Nah, kita mulai dari main terlebih dahulu. Nah, kelas main ini digunakan sebagai titik awal dari program. Nah, ketika program ini dijalankan, maka metode main akan menggunakan swing utilities.invoke_letter untuk menampilkan login frame pada event dispatch thread, sehingga tampilan Java Swing ini berjalan dengan aman dan juga responsif. Oke, kemudian ada
kelas database manager. Nah, di kelas ini digunakan untuk mengelola koneksi ke database PostgreSQL. Nah, di kelas ini untuk URL saya isi JDBC yaitu PostgreSQL, lalu localhost-nya saya sesuaikan dengan Postgre yang saya gunakan yaitu 5433. Lalu game project ini merupakan nama dari database-nya. Lalu kemudian user ini saya sesuaikan yaitu Postgre, dan password saya juga sesuaikan dengan password yang ada di Postgre saya. Nah, kemudian di get connection ini digunakan untuk kelas lain ketika membutuhkan koneksi ke database seperti player service. Nah, kelas ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika konfigurasinya salah, maka program ini tidak akan bisa terhubung ke database-nya. Oke, kemudian terdapat kelas player, yang mana kelas player ini digunakan untuk menyimpan data dari tiap player. Nah, di sini terdapat berbagai atribut, mulai dari ID, username, wins, lose, draw, dan juga score. Nah, tiap atribut ini memiliki method getter, yang mana ini digunakan untuk mengambil nilainya sendiri dari tiap atributnya. Oke, selanjutnya terdapat kelas yaitu player service. Nah, kelas ini berfungsi untuk menangani seluruh operasi yang berhubungan dengan database. Nah, untuk method login, saya melakukan query dengan prepare statement yang digunakan untuk memvalidasi atau mengecek apakah input username dan password yang dimasukkan ini sesuai dengan data yang ada di database. Nah, jika data sesuai, maka akan dikembalikan ke objek player. Namun jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke null. Lalu pada metode update statistik, ini saya melakukan update untuk memperbarui data setiap kali player ini sudah melakukan permainan. Nah, jika player ini menang, maka kolom wins akan bertambah 1 dan skor akan bertambah 10. Kemudian jika player ini kalah, maka kolom lose akan bertambah 1 dan skor tidak bertambah sama sekali. Kemudian jika player tersebut seri, maka kolom draw akan bertambah 1, sedangkan skor akan bertambah 3. Lalu pada metode get top 5 scorer, saya melakukan query dengan menggunakan select, yang mana ini digunakan untuk mengurutkan skor berdasarkan skor tertinggi ke skor terendah, lalu jumlah kemenangan tertinggi dan ke kemenangan terendah, dengan menggunakan order by score descending dan win descending. Lalu saya membatasi dengan menggunakan limit 5. Kemudian data tersebut disimpan ke dalam array list player. Lalu di sini juga terdapat metode get player by ID, yang mana ini digunakan untuk mengupdate statistik dari tiap player, sehingga statistik yang ditampilkan ini selalu menampilkan data yang terbaru dari tiap playernya. Nah, oke. Kemudian di sini terdapat kelas yaitu game logic, yang mana kelas ini berfungsi sebagai otak atau seluruh logika dari permainan tic-tac-toe. Nah, di dalam kelas ini terdapat metode yaitu make move, yang mana ini digunakan untuk memvalidasi dan menentukan arah gerak dari si player berdasarkan kotak atau posisi yang dipilih. Lalu metode check winner ini digunakan untuk mengecek apakah permainan ini menghasilkan pemenang berdasarkan pola kemenangan, yaitu 3 baris, 3 kolom, dan juga 2 diagonal. Kemudian metode is draw ini untuk mengecek apakah permainan atau kotak ini terisi sepenuhnya tanpa adanya pemenang, maka akan menghasilkan hasil yaitu draw. Kemudian di metode computer move ini menggunakan kelas random, yang mana ini digunakan untuk menghasilkan gerakan komputer secara acak.
Lalu program ini akan terus mencari indeks mulai dari 0 sampai 8 untuk mencari posisi yang kosong dan akan menampilkan simbol O pada posisi tersebut. Kemudian terdapat kelas yaitu login frame. Nah, di kelas login frame ini berfungsi sebagai tampilan dari window login. Nah, ketika window ini login akan menampilkan input berupa username dan juga password. Lalu juga menampilkan login dengan menggunakan G button. Nah, pada kelas ini saya melengkapi pada bagian event handling login. Ketika klik login ini diklik, maka program akan mengambil nilai dari teks username dan juga teks password. Kemudian akan memanggil metode login dari kelas player service. Nah, jika login ini gagal, maka akan menampilkan pesan error dengan menggunakan G option pane. Nah, selanjutnya terdapat kelas yaitu main menu frame. Nah, kelas main menu frame ini digunakan untuk menampilkan tampilan utama ketika player ini berhasil login. Nah, pada kelas ini saya melengkapi pada bagian navigasi setiap tombol. Nah, pada tombol start game, maka akan membuka game frame. Lalu pada tombol my statistik akan membuka statistik frame. Lalu pada tombol top 5 scorer akan membuka top scorer frame. Dan yang terakhir, ketika pada tombol exit akan menutup tampilan aplikasi dengan menggunakan sistem exit. Oke, selanjutnya terdapat kelas yaitu game frame. Nah, pada kelas ini berfungsi untuk menampilkan tampilan pada papan permainan tic-tac-toe dengan menggunakan 9 J button dan sebuah J label untuk menampilkan tampilan giliran permainan. Lalu pada kelas ini saya melengkapi pada bagian handle player move. Nah, ketika player ini memilih kotak atau posisi kosong, maka make move ini, metode make move akan dipanggil dari kelas game logic dengan menampilkan simbol X pada posisi yang dipilih. Lalu program akan mengecek kemenangan dan juga mengecek seri dengan menggunakan metode check winner dan juga is draw dari kelas game logic. Kemudian setelah player ini menjalankan gerakannya, maka program akan menjalankan langkah dari si komputer ini dengan memanggil metode computer move dari kelas game logic. Nah, kemudian akan menampilkan simbol O pada posisi acak. Kemudian dilakukan pengecekan lagi, pengecekan kemenangan dan juga pengecekan seri dengan menggunakan metode check winner dan juga is draw dari kelas game logic. Lalu ketika permainan sudah selesai atau seluruh kotak sudah terisi, maka metode finish game akan dipanggil dan akan memanggil metode update statistik dari kelas player service untuk memperbarui data. Selanjutnya terdapat kelas yaitu statistik frame. Nah, kelas ini berfungsi untuk menampilkan tampilan statistik dari player yang login. Nah, pada kelas ini saya melengkapi dengan memanggil metode getPlayerById dari kelas player service. Nah, mana ini bertujuan untuk mengambil data terbaru dari player. Lalu tampilan seperti username, wins, lose, draw, dan juga score ini ditampilkan dengan menggunakan G label. Nah, kemudian kelas yang terakhir yaitu top scorer frame. Nah, kelas ini berfungsi untuk menampilkan tampilan leaderboard atau 5 player dengan skor tertinggi. Nah, pada kelas ini saya melengkapi dengan memanggil metode getTop5Scorer dari kelas player service. Lalu data yang diterima akan dimasukkan ke dalam tabel dengan menggunakan addRow.
Kemudian tabel akan ditampilkan dengan menggunakan gtable. Kemudian saya akan menjalankan atau mengeran program dari aplikasi game ini. Oke, mari kita run. Pertama saya akan masukkan data yang salah. Student 5 nih. Oke. Lalu 1, 2, 3, 4. Nah, ketika data salah, maka program akan menampilkan pesan error bahwa username atau password ini tidak valid. Lalu saya masukkan password yang benar. Nah, setelah ketika berhasil, maka terdapat message bahwa login ini berhasil. Nah, selanjutnya akan menampilkan main menu. Mari kita coba start game. Nah, ketika saya menang, maka game result maka program akan menampilkan seperti pada layar bahwa saya menang dan saya mendapatkan poin 10. Lalu kita update statistik. Nah, sini terlihat bahwa statistik sudah terupdate. Lihat skor saya 10. Kita coba main lagi. Nah, jika saya kalah, maka program akan menampilkan seperti pada layar saya kalah dan terdapat message bahwa better luck next time. Lalu cek statistik. Nah, di bagian lose ini bertambah 1. Lalu saya coba lagi. Nah, ini ketika saya hasilnya seri, maka akan menampilkan tampilan seperti pada layar bahwa saya seri dan mendapatkan poin tambahan sebesar 3 poin. Lalu cek my statistik. Nah, ini sudah terupdate bahwa draw bertambah 1 dan skor menjadi 13. Oke, kita lihat di database-nya apakah sudah terupdate. Nah, di sini juga sudah terupdate ya di database-nya. Win 1, lose 1, draw 1 dan skor 13. Nah, lalu kita lihat top 5 scorer. Nah, di sini menampilkan urutan dengan skor tertinggi, yaitu student 5. Kita exit. Oke, demikian video presentasi atau demonstrasi dari mini project tic-tac-toe game dengan menggunakan Java Swing kali ini, yang mana ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman dasar. Nah, kesimpulannya bahwa program ini sudah berhasil memenuhi semua fitur yang ditentukan pada file PDF, ya, mulai dari login menggunakan database PostgreSQL, lalu bermain tic-tac-toe melawan komputer, kemudian menampilkan statistik pribadi dari player dan juga menampilkan 5 player dengan skor tertinggi. Nah, lalu untuk kode lengkapnya saya sudah tampilkan di GitHub yang saya akan upload di Classroom dan juga saya tampilkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya, terima kasih.